pejabat-pejabat kita yang ada di dalam sana. Ya Allah, berikanlah berkah-Mu bagi negeri ini ya Allah. Jadikanlah negeri ini adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya dalam memperjuangkan hak kedaulatannya, yang mana permasalahan yang terjadi ini sudah menjadi permasalahan seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya masalah para elit, bukan masalah para tokoh, bukan masalah juga para wakil-wakil rakyat. Ini sudah masalah seluruh rakyat bangsa Indonesia. Dan tentunya kalau sudah menjadi masalah atau katakan kondisi saat ini yang harus kita hadapi, itu dihadapi bersama-sama. Tidak bisa hanya mengharapkan pemerintah atau presiden untuk menyelesaikannya. Tidak bisa juga diharapkan wakil-wakil rakyat. Tidak bisa. Kenapa? Karena kondisi negara ini multikrisis sudah masif. Ditambah lagi pandemi COVID, ditambah lagi ekonomi global. Tentu di sini saya dan rekan-rekan itu memberi edukasi sosialisasi kepada rakyat. Karena rakyat kita pun selama 75 tahun merdeka, undang-undang juga nggak tahu. Cuma tahu ada undang-undang norma asli kan gitu, dan sudah dirubah juga nggak tahu. Nah maka untuk itu dengan terjadinya reformasi sebenarnya itu kan menuntut perubahan lebih baik. Tetapi kita juga reformasi ini tidak menjadi juga satu kesalahan ini dalam perjalanan bangsa ini. Sejarah. Ya kita marilah bersatu lagi, kita tata kembali, kita adakan sidang istimewa, diundanglah rakyat, utusan-utusan golongan, ya, bukan tokoh-tokoh. Kalau tokoh-tokoh itu mereka sebagai tokoh reformasi lalu. Dan sekarang ini tokoh ya adalah orang-orang yang berjuang saat ini, yang berjuang untuk membela rakyat. Itulah tokoh-tokoh. Yang lainnya tokoh karena status sosial, yang pernah jadi jabatan di pada pemerintahan lalu. Itu bukan tokoh. Tokoh itu adalah orang-orang yang berjuang bersama-sama rakyat. Tapi bukan berarti mereka bukan tokoh. Mereka tokoh yang sudah selesai. Maka kalau bisa para tokoh ini senior-senior saya, para tokoh ini juga teman-teman saya, tapi mereka lebih senior, ada juga yang sama. Saya berharap tokoh-tokoh ini menjadi bapak bangsa semua. Bapak bangsa, ya kan, jadi negarawan semua. Rakyat ini diajak untuk cerdas, untuk mengerti undang-undang. Otomatis kalau rakyat ngerti undang-undang, wakil-wakil rakyat ini pasti amanah. Kalau pemerintah kan presiden itu kan dia hanya melaksanakan amanah konstitusi. Yang buat konstitusi kan bukan dia. Undang-undang yang dia buat, undang-undang pemerintah, Perpres segala macam, itu kan dia buat berdasarkan daripada Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang. Ya kan? Nah, jadi itulah kami tidak ada merasa bahwasannya presiden, ya kan, presiden, pemerintah itu tidak pro rakyat. Kalau saya pribadi tidak seperti itu. Kebijakan yang nggak pro rakyat karena dasar konstitusinya yang tidak pro rakyat lagi. Ya, jadi tinggal sidang istimewa dilaksanakan kembali 45 lalu diadendum. Jadi jangan ada stigma. Inilah kepentingan kelompok dan golongan atau pihak komunis yang tidak ingin kembali. Bilang kalau balik ke sana balik Orde Baru. Tidak. Ya kan, diadendum sesuai kebutuhan zaman saja. Jadi kita hanya rekonsiliasi saja. Silahkan saja disaring mana yang baik. Yang penting saya minta dari media pers itu memberikan kecerdasan dan membangun opini persatuan. Ya, kalaupun ada memang kepentingan yang sifatnya subjektif, bijaksanalah. Tunda dulu dengan kondisi karena nanti teradu domba. Jadi jadilah media itu, media pers itu sebagai umum yang ikut membangun semangat persatuan. Karena nanti kalau di amandemen, utusan dari media itu ada, utusan golongan dari media untuk duduk menjadi anggota MPR. Anggota MPR yang ada ini juga tetap menjadi anggota MPR.